kembali lagi ke channel aku. Kali ini aku akan membandingkan sukulen versi indoor dan sukulen versi di dalam greenhouse seperti apa, karena ada perbedaan yang menonjol dan mungkin teman-teman kadang ada yang bertanya kok warnanya berbeda. Nah, ini salah satu sukulen yang diletakkan di dalam ruangan. Dia terkena sinar matahari secara langsung dan dia tidak ada sedikit pun naungan di dalam greenhouse. Dia di emperan, cuman dia terkena sinar matahari pagi sampai siang sekitar jam 2 lebih itu dia tidak kena sinar matahari, jadi tampilannya seperti ini. Jadi sedikit berbeda dari tanaman yang dari greenhouse. Dari jaraknya, jarak daun antara daun atas sama daun bawah pun juga berbeda. Dia lebih padat banget, padatnya itu nyaris tidak ada jarak. Kemudian dari segi warna itu juga jelas berbeda. Ini warnanya ada unsur warna-warna merah, kuning gitu, terus ada hijaunya juga. Jadi perpaduan 3 warna. Nah, yang di bawah, di sampingnya ini yang di bawah itu anakan yang dia tidak kena sinar matahari cukup, warnanya juga kayak yang video ada di greenhouse. Nah, ini sebenarnya teman-teman tergantung selera ya. Kalau teman-teman suka yang modelnya kayak gini, teman-teman bisa naruhnya di luar ruangan. Cuman kalau hujan aku belum pernah nyoba, guys. Dan jika video sebelumnya itu kan aku menunjukkan salah satu jenis sukulen yang sama tapi bentuknya yang beda kan, seperti yang tadi itu. Jadi kalau yang ini salah satu contoh sukulen yang aku letakkan di dalam greenhouse seperti ini, dan ini juga kayak gini juga, guys. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya lebih apa ya, subur juga, tidak mengalami etiolasi, cuman ini agak doyong-doyong, agak letoy ini karena efek ini jatuh, lagi-lagi dijatuhin kucing sih. Jadi aku belum sempat nyelamatin, jadi dampaknya dia agak miring-miring gitu. Cuman ini kalau dari kesuburannya sih sebenarnya dia normal, tidak mengalami etiolasi, cuman dia doyong karena doyongnya itu dia jatuh, terus dia itu tumbuhnya mengarah ke matahari, dia mencari sinar mataharinya, makanya agak doyong gitu, guys. Terus ini lagi, ini salah satu kenapa kalau kita naruhnya di dalam greenhouse, tapi greenhouse-nya itu matahari lumayan cukup banyak, hasilnya tidak ada unsur merah, jadi ternyata karakternya juga tidak bisa keluar. Nah, aku nggak tahu juga sih yang video yang tadi itu dia karena itu memang karakter sukulennya ada unsur-unsur agak warnanya gitu, atau yang aslinya kayak gini, aku nggak tahu. Karena intinya, guys, kalau teman-teman ingin menanam sukulen itu kadang warnanya beda atau bentuknya beda, itu bisa jadi karena perlakuan penanaman atau perlakuan meletakkannya, seperti yang ini nih. Jadi ini juga sebenarnya hampir punya aku tuh semuanya kayak gini karena semua di dalam greenhouse, dan yang di luar itu juga luar tapi di emperan itu juga nggak jauh beda kayak gini, nggak ada unsur merah-merahnya itu. Nah, terus sebenarnya juga ini juga salah satu sukulen yang kalau dikembangbiakan di stek batang itu dia bisa banyak banget kayak bonsai seperti video yang sebelumnya itu. Makanya aku nunggu ini agak gede, fungsinya akan aku kayak bonsai gitu, biar kayak buket bunga gitu. Dia bagus banget, guys, kalau kayak di buket bunga gitu. Makanya yang kayak gini nih sebenarnya dia salah satu tanaman sukulen yang mungkin nggak begitu menarik gitu ya, tapi kalau kita pinter-pinter kita untuk nyoba gitu ya, nanti bisa bagus, guys. Nanti jadi di sini kayak banyak kayak gini, pucuk-pucuknya jadi bagus banget lah. Jadi aku tuh kayak terobsesi ingin membonsai tanaman ini, cuman aku nunggu yang ingin aku bonsai itu besar dulu, seperti yang di sini nih, guys. Aku ambilkan. Nah, yang ini, guys. Nah, yang ini aku nunggu dia besar dulu, pohon batangnya itu biar besar dulu, makanya aku menunggu untuk membonsainya. Dan kembali lagi ke terkait sukulen jenis yang ini,
Ini udah aku rapiin ya guys, tapi berantakan lagi. Udahlah, nggak usah diberesin lagi, nanti juga berantakan lagi karena kucing ya. Besok nunggu kalau greenhouse yang satunya udah jadi. Jadi yang kayak gini, misal teman-teman punya sukulen jenis kayak gini, sebenarnya juga aman, ternyata aman diletakkan di tempat terbuka atau terpapar sinar matahari langsung. Jadi karakternya nanti akan beda jauh banget, dan dia juga akan lebih rengket gitu jaraknya antara daun satu dengan daun yang lainnya. Cuman mungkin muncul pertanyaan dari aku tuh, kira-kira juga bisa bertahan nggak ya kalau kena hujan. Tapi aku belum bisa melaporkan karena aku baru eksperimen itu, yang pohonnya itu aku kenain hujan dulu di luar kayak apa kalau di luar ruangan dan kena hujan gitu, apakah dia juga mudah busuk atau enggak gitu guys. Karena memang ada beberapa sukulen yang dia gampang mati dan enggak gitu, tergantung, menurutku sih tergantung media tanamnya. Kalau dia media tanamnya itu poros atau dia enggak yang menyimpan tanah terlalu kuat, menurutku aman-aman aja sih. Kalau teman-teman suka yang warna hijau begini mungkin bisa ditaruh di emper. Cuman kalau suka di video di awal tadi, teman-teman bisa meletakkan di bagian luar, langsung kena sinar matahari guys. Dan terkait bahas sukulen yang jenis ini, dia salah satu sukulen yang menurutku pribadi, dia salah satu sukulen yang sulit untuk beranak ketika kita propagasi daun, tapi dia akan lebih cepat ketika kita perbanyak sukulen jenis ini dengan cara stek batang. Jadi dalam stek batang itu dia bisa beranak banyak banget, dalam satu batang itu bisa 5 bahkan lebih, tergantung besar kecilnya batang bawahnya. Jadi teman-teman kalau mau ngembangin ini bisalah pakai cara yang stek batang aja daripada propagasi daunnya, karena juga lama sih waktu untuk menongolkan anakannya itu. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa dipropagasi daun, cuman agak lama aja. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari kecepatan daripada kualitas, jadi teman-teman bisa cek batang itu tadi guys. Teman-teman bisa coba deh, karena ini salah satu sukulen yang dia juga one take banget kok, nggak gampang busuk atau semacamnya. Sebentar, mengkaitkan dengan kualitas propagasi daun sama stek batang, sebenarnya menurutku sama-sama kualitas. Koreksi kalimat yang tadi guys, menurutku sama-sama kualitas asalkan dia cukup sinar. Kalau di dalam greenhouse juga cukup sinar dan tidak di dalam ruangan atau kurang cahaya, minim cahaya, karena dia akan etiolasi dan memicu pembusukan batang. Nah, videonya ini doang sih guys, semoga ada manfaatnya buat teman-teman juga, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe nya. Bye.